Keberanian dan beban berat Sintayong tangani timnas Indonesia. Keberanian Sintayong dalam mengambil resiko memainkan pemain muda di Piala AFF 2022 kurang mendapatkan respon positif dari publik tanah air setelah timnas Indonesia tersingkir di semifinal Piala AFF 2022. Gelombang protes pun mulai disuarakan. Sintayong punya perasaan yang tidak nyaman, tentunya terutama ketika Indonesia harus menyerah 0-2 dari Vietnam pada laga semifinal Piala AFF 2022. Harapan publik tanah air untuk mengakhiri dahaga juara terpaksa harus menunda 2 tahun lagi. Tak sedikit yang meminta Sintayong untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Padahal jauh sebelum hasil minor di Piala AFF 2022, pelatih asal Korea Selatan itu mendapat apresiasi dari supporter di tanah air lantaran sukses membawa Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2023 setelah berjuang lewat kualifikasi babak ketiga. Pada fase itu pasukan Sintayong menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Beban berat yang dipikul Sintayong mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Pasalnya, sejak ditunjuk pada Desember 2019, ia tidak hanya berkiprah di timnas senior saja. PSSI membebankannya untuk memimpin tim nasional U19, U20, dan U23 Indonesia. Jika menilik rekam jejak Sintayong seperti dikutip dari Transfermarkt, Kamis 12 Januari 2023, selama 3 tahun menangani tim nasional Indonesia, dia sudah memainkan 29 pertandingan. Dengan rincian 16 kali menang, 7 imbang, dan 6 kalah. Dalam 29 pertandingan tersebut, Indonesia mencetak 65 gol, kebobolan 36 gol. Jadi, meskipun belum menghadirkan satu trofi juara untuk publik tanah air, namun Sintayong sudah menempatkan keberaniannya dalam membawa tim dengan rata-rata usia 23,8 tahun. Timnas Indonesia dibubarkan usai gagal di Piala AFF 2022. Sintayong kemana? Skuad Timnas Indonesia sudah dibubarkan menyusul kegagalan di Piala AFF 2022, di mana tim Merah Putih dihentikan Vietnam di semifinal. Lalu, apa yang akan dilakukan pelatih Sintayong sekarang? Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan, seluruh pemain sudah dikembalikan ke tim masing-masing. Sementara untuk Sintayong, dia akan sibuk memimpin berbagai kelompok tim nasional. Selepas Piala AFF 2022, Timnas Indonesia memiliki banyak agenda. Terdekat, Timnas Indonesia U20 akan tampil di Piala Asia U20 2023 yang akan digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Liga 1 mulai bergulir lagi dan pemain pulang ke klub masing-masing. Tentu ada pula pemain yang harus kembali meninggalkan Indonesia karena bermain untuk klub di luar negeri, kata Iryawan. Yang penting pemain harus tetap semangat untuk mengejar prestasi lebih baik lagi, sambung sosok yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Lebih lanjut, Iryawan berterima kasih kepada Timnas Indonesia yang sudah berjuang maksimal. Iwan Bule mengucapkan terima kasih kepada pemain, pelatih, dan official tim nasional yang telah berjuang mengharumkan nama negara dalam pergelaran Piala AFF 2022. Ia meminta fans Garuda terus memberikan dukungan. Meskipun kita belum bisa juara, kita harus menatap masa depan dengan optimisme tinggi. Jelas mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Pemain dan pelatih sudah berjuang maksimal, kita harus hargai itu. Tetap semangat, tetap berjuang untuk event selanjutnya agar lebih baik lagi, pungkasnya. Seperti diketahui, perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 hanya sampai semifinal. Skuad Garuda disingkirkan Vietnam dalam pertandingan yang berlangsung di leg kedua. Dalam leg pertama yang berlangsung di SUGBK Senayan 6 Januari 2023, timnas Indonesia bermain seri tanpa gol melawan Vietnam. Kemudian leg kedua yang digelar di Maidin Hanoi, tim Merah Putih kalah dengan skor 0-2, Senin 9 Januari 2023. Kekalahan ini memperpanjang puasa gelar timnas Indonesia di Piala AFF. Kenapa Sintayong nyaris mustahil dipecat usai gagal di Piala AFF 2022? Sintayong nyaris mustahil dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia meski gagal mempersembahkan gelar juara Piala AFF 2022. Tagar STYO trending di Twitter sesaat setelah timnas Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam pada leg kedua di Stadion Maidin Hanoi Senin 9 Januari. Kekalahan itu membuat Indonesia gagal melaju ke final dan harus mengubur mimpi memenangi turnamen 2 tahunan ini. Sintayong pun digadang-gadang sebagai sosok yang bertanggung jawab. Sebab sejak awal PSSI sudah menargetkan Sintayong untuk memenangkan trofi Piala AFF 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyanggupi target juara yang diberikan federasi. Namun impian Indonesia buyar di tangan Vietnam. Hasil negatif ini membuat netizen kecewa dan ramai-ramai mendesak Sintayong mundur dari jabatannya. Adalah wajar mendesak pelatih mundur jika gagal memenuhi target. Namun netizen perlu mengingat, Sintayong masih punya tugas memimpin timnas Indonesia U20 di Piala Asia dan Piala Dunia 2023. Situasi inilah yang membuat PSSI kemungkinan besar bakal mempertahankan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Terlebih timnas U20 sudah ditangani Sintayong sejak tahun lalu. Dalam waktu dekat, timnas U20 akan kembali dikumpulkan untuk menjalani pemusatan latihan jelang tampil di Piala Asia 2023 di Uzbekistan mulai 1 Maret mendatang. Turnamen antar negara Asia tersebut berlangsung hampir selama 3 pekan. Ini merupakan ajang uji coba sebelum tampil di Piala Dunia U20 sampai Mei 2023. Selain itu, timnas Indonesia juga akan tampil di satu turnamen penting, yakni Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar. Hingga saat ini AFC pun belum memastikan jadwal pasti dengan kemungkinan besar digelar akhir 2023. Akun Instagram PSSI langsung diserbu netizen menyusul kegagalan timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Pengguna media sosial kecewa Garuda gagal memenuhi target juara. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda kalah 0-2 Vietnam dalam leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Hasil laga itu membuat netizen Indonesia langsung mengutarakan keluh kesahnya terhadap penampilan timnas Indonesia. Mereka pun berbondong-bondong memenuhi kolom komentar Instagram PSSI yang memposting skor akhir laga tersebut. Ada netizen yang memberikan kritikan pedas buat timnas Indonesia. Pasalnya makhluk dan kolega gagal mencapai target pada ajang itu, yakni menjadi juara. Namun ada pula netizen yang tetap memberikan apresiasi terhadap semangat juang timnas Indonesia. Meskipun gagal itu pastinya tidak diharapkan oleh publik sepak bola Indonesia.